Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas atau sharing-sharing seputar pekerjaan di Arab Saudi. Kalau kita kerja di Arab Saudi itu harus ngapain gitu. Hal-hal yang cukup penting yang kadang kita itu lupa gitu. Tapi hal itu cukup penting. Apalagi di Arab Saudi ini orang-orang pentingnya, maksudnya atasan-atasan kita ini dari berbagai negara gitu loh. Jadi nggak cuma dari orang asli Arab Saudi sendiri, tapi ada beberapa orang Arab yang menjadi atasan kita, atau dalam bahasa Arabnya kayak mudir lah. Mudirnya itu nggak cuma orang sini aja gitu, tapi ada orang luar yang dipercaya untuk menjadi atasan atau supervisor kita. Lah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi kita akan membahas berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman atau orang-orang sekitaran saya yang saya tahu gitu loh. Jadi ini nggak semua di seluruh wilayah Arab Saudi sama, tidak. Tapi paling nggak ya pengalaman ini semoga aja bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah di Arab Saudi ataupun yang masih baru kerja di sini, atau teman-teman yang pengen banget kerja di Arab Saudi, karena sampai saat ini itu banyak banget yang nge-WhatsApp saya, "Mas, aku pengen kerja di Arab Saudi. Sebenarnya gimana sih caranya?" gitu. Mungkin harus kemana, dapetin visanya bagaimana gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di Arab Saudi, sebelum kalian melangkah ke sini dan memutuskan untuk ke sini, kalian tuh harus tahu gitu loh. Oh, ternyata kerja di Arab Saudi itu nggak semulus yang dibayangkan gitu. Walaupun banyak banget yang mulus dan semuanya baik-baik saja, itu banyak banget, oke? Tapi kita jaga-jaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita persiapannya hanya hal-hal yang indah saja kan, takutnya nanti ke depannya ada yang tidak diinginkan terus kita down. Jadi kita lebih baik persiapkan hal-hal yang mungkin nggak baik akan terjadi di depan. Jadi hal yang cukup penting yang harus kalian lakukan ketika kerja di Arab Saudi itu adalah direkam pakai HP kalian yang paling gampang, atau didokumentasikan. Ya paling gampang itu pakai HP ya, karena HP itu selalu ada di tangan kita. Jadi misalkan seperti ini, kalian sudah perjanjian dengan atasan kalian, entah itu supervisornya dari orang Arab Saudi sendiri, ataupun orang Arab sekitar sini, ataupun orang mana, lebih baiknya kalian harus merekam apapun yang kalian lakukan kalau berinteraksi dengan atasan kalian. Untuk teman-teman yang atasannya baik-baik saja, perusahaannya baik-baik saja, sepertinya nggak perlu kita mendokumentasikan, karena kita udah tahu tuh, oh ternyata kerja di tempat ini tuh sesuai aturan gitu. Tapi kalau sekiranya kok mencurigakan, maksudnya berpotensi untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perjanjian, atau hari ini bilang apa besok ganti lagi gitu, kalian harus sebisa mungkin didokumentasikan, oke? Bukan maksudnya apa-apa, kalian tidak harus mendokumentasikan seperti ini gitu, direkam wajahnya, tidak perlu. Tapi cukup misalkan direkam video, kemudian HP-nya ditaruh mana gitu, yang penting ada suaranya, itu minimal ada suaranya, itu udah cukup banget. Jadi misalkan begini, kalian kerja di Arab Saudi, mungkin pengen melamar di tempat yang lain, misalkan perusahaan yang lain, toko yang lain, atau mana saja lah gitu. Kalian lihat tata cara ngomong calon majikan kalian bagus, mungkin dari gestur badannya juga bagus, maksudnya sopan. Wah, kayaknya dia baik nih gitu. Nggak secukup itu, nggak semudah itu, oke? Jadi kalian tetap harus mendokumentasikan, merekam apapun yang kalian misalkan buat perjanjian, itu harus direkam. Karena apa? Hal kayak gitu itu udah biasa banget terjadi ketika kalian kerja di Arab Saudi. Walaupun orangnya baik, walaupun mungkin ya kemana-mana bawa tasbih, kemana-mana mungkin selalu mengingat Ferry, jangan lupa sholat, Mas, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Ketika dia berjanji, itu untuk menepati janjinya di kemudian hari itu nggak segampang apa yang ketika dia janjikan gitu loh. Jadi aku tidak membahas masalah pribadi orang lain yang wah mengingkari janji gitu, nggak. Tapi lebih ke kalian tuh harus persiapkan gitu loh. Jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ya tadi kita membahas perjanjian kerjanya. Karena apa? Kita butuh perjanjian kerja itu agar kemudian hari itu nggak akan ada lagi, misalkan kita tuh kerja perjanjian misalkan 8 jam kerja per hari, 1 minggu hari libur, itu udah kita perjanjian tuh. Tapi suatu saat misalkan kok kita disuruh kerja 9 jam terus kita nggak mau, dan mereka komplain, kita punya bukti nih. Oh, dulu kamu bilang kita kerja 8 jam dan kamu bilang oke. Kita tunjukkan kontrak. Kalau mereka masih ngeyel, kita tunjukkan ini loh bukti videomu, kamu yang ngomong gitu loh. Kalian paham ya? Jadi kita tidak membahas pribadi orang yang
mungkin mudah ingkar janji atau berbohong, tidak. Tapi lebih ke persiapan kalian untuk di posisi aman gitu. Jadi misal kalian semua punya dokumentasinya, punya rekamannya, itu enak gitu. Karena apa? Ya walau sebaik apapun, itu penting banget untuk direkam atau dibuat dokumentasi lah. Nggak cuma di Arab Saudi aja, tapi di semua negara pasti banyak orang-orang yang seperti itu. Kalian paham ya maksud saya? Jadi pengalaman kayak gitu tuh aku udah biasa banget mengalaminya di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru di Arab Saudi, yang mungkin setiap saat itu peraturan selalu berubah-ubah karena permintaan atasan kita, entah supervisor, mudir, ataupun majikan, kalian udah siap-siap gitu. Misalkan teman-teman juga mungkin yang masih baru, oh ternyata kerja di Arab Saudi itu seperti ini gitu. Jadi dengan informasi yang saya sharing ke kalian semua, kalian juga akan berpikir gitu, oh iya bener, nggak ada salahnya kita untuk merekam setiap perjanjian atau apa ya bahasa Arabnya itu ittifaq gitu. Setiap ada peraturan baru harus kita dokumentasikan. Karena apa? Yaitu tadi orang yang sebaik apapun, selurus apapun, mereka akan dengan sangat mudah untuk mengingkari janji yang telah mereka buat gitu. Itu banyak banget, gak cuma saya, tapi teman-teman di sini juga banyak. Bahkan aku menyarankan ke temanku, setiap apapun itu direkam, dan alhamdulillahnya ini bisa direkam gitu. Jadi temanku itu ada yang kerja selama 3 bulan tidak digaji, setiap kali minta gaji bilangnya selalu besok, minggu depan gitu terus. Akhirnya dia komplain di grup WhatsApp perusahaan dia, terus dia dikomplain sama supervisornya, kenapa kamu nulis di grup WhatsApp, intinya gitu. Terus dia bilang, itu kan hak saya meminta kamu katanya besok, dan mana besoknya sampai kapan nggak tahu, ya nulis di sini kan hak saya gitu. Tapi dia marah, terus supervisornya bilang, silahkan kamu mau ngelakuin apa saja silahkan, kamu mau lapor maktab amal atau yang mungkin dalam bahasa Indonesianya Departemen Ketenagakerjaan lah, silahkan. Gajimu selama 2 tahun pun nggak akan saya kasih loh. Kayak gitu, walaupun kita sudah buat kontrak kerja loh, kontrak kerja yang disetujui atau yang diharuskan sama Departemen Ketenagakerjaan di sini, atasan kita tuh dengan gampangnya meremehkan kontrak yang sudah dibuat. Makanya saya ingatkan untuk pentingnya bahwa kita selalu untuk mendokumentasikan setiap perjanjian atau peraturan yang baru yang dibuat, itu kita harus merekamnya. Ya kita nggak perlu, ya seperti aku bilang, nggak perlu direkam orangnya gitu, nggak perlu, tapi cukup direkam video, taruh HP-nya, udah cukup. Yang penting ada suaranya. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga teman-teman semua yang kerja di sini ataupun dimanapun, negara manapun, semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Pokoknya di sana kalian harus tetap terlebih di Arab Saudi kalian harus tetap berani. Jangan terlalu merendah, karena di sini tuh sifat merendah, sifat sopan santun itu bagiku tidak terlalu penting ya. Jadi kita harus ya normal saja, yang penting kita berani, asalkan kita benar. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.